Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, apakah sahabat memiliki teman yang pelit? Tentu berharap tidak memiliki. Semuanya kita tidak berharap memiliki teman yang pelit. Pelit adalah penyakit hati, menyimpan harta, menumpuk harta, mencari harta, ya. Tidak mau berbagi. Kalaulah penyakit ini masuk ke dalam hati kita, maka susah beramal, ya. Takut bersedekah, takut membantu, takut bersilaturahim, ya. Luar biasa. Maka momentum Ramadan, ya, ini anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Karena ini menjadi titik tolak kepada kita untuk menghilangkan dan melenyapkan sifat pelit atau bakhil dalam diri kita. Istilah pelit dalam Al-Quran diungkapkan dengan kalimat al-bukhlu. Itu yang pertama. Mari kita lihat dalam surah Al-Imran 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayatawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sesekali orang yang bakhil, orang yang pelit terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu adalah kebaikan, itu adalah keburukan. Perbuatan pelit nanti itu, ya, seluruh harta mereka akan dikalungkan di mana? Di leher mereka pada hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi pelit apakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat menakutkan? Allah Subhanahu wa taala mengancam karena ini adalah pelit terhadap kewajiban. Maka Allah menggunakan istilah al-bukhlu. Bukhlu, pelit kepada kewajiban. Nafkah wajibah. Nafkah wajib mesti kita laksanakan kepada siapa? Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan kaum kerabat kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Nafkah wajib. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, laisa minna man wasallahu alaihi, bukanlah golongan kami yang Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya kemudian qatara ala iyadihi, pelit, medit kepada keluarganya. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Apalagi yang wajib? Membayar zakat, membayar pajak. Ini juga kewajiban. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka harus ditunaikan. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada kita. Bahkan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang sayatawakuna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat ada ular yang besar sekali yang melilit, melingkar di leher kita, ya. Kemudian mematuk dari kepala sampai ujung kaki kita. Luar biasa. Jangan sampai demikian, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pelit terhadap kewajiban ilmu pengetahuan. Maka kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kepada kita, maka jangan pelit. Maka harus berbagi. Siapa kita? Ilmu apapun yang kita miliki mesti berbagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam, man su'ila an ilmin, siapa ditanya tentang ilmu pengetahuan, fakatamahu, disembunyikan, dia diam-diam saja, aljama bil jamin min nar yaumil qiyamah, maka nanti dikekang dengan kekangan pada hari kiamat. Ini adalah nafkah wajibah. Subhanallah. Kemudian al-bukhlu juga kita temukan dalam surah Al-Lail di ayat ke 8, 9, 10, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Bakhil, orang yang pelit, merasa cukup, mendustakan pahala, mendustakan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan jalannya menuju kesulitan. Luar biasa. Dulu sahabat Quran dikisahkan ada seseorang pemilik kebun kurma. Tibalah saatnya berbuah. Pohon kurmanya berbuah dengan banyaknya, ya. Banyak tangkai-tangkainya, banyak tandan-tandannya. Kali-kali panen diambillah, ya, dia manjatlah ke atas
Pohon korma ini berdampingan dengan rumah orang yang miskin. Dia punya anak banyak. Ketika buah korma itu jatuh ke halamannya, tentu si anak mengambilnya. Diambil di tangannya. Ada yang sudah masuk ke mulutnya, turun dari atas dia. Dia ambil dari tangannya, dia congkel, dikeluarkan dari mulutnya. Maka si ayah yang miskin tak tega melihat perlakuan pemilik korma, maka dilaporlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berjanji akan menyelesaikannya. Singkat cerita, Rasulullah ke sana, maka ditawarlah itu, diberikan dengan gantinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa menjamin bahwa Allah nanti akan memberikannya kurma yang terbaik di surga. Dia menolak, luar biasa ditolak. Kadzdzaba bil husna, yang mendustakan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kisah ini tersebar sampailah ke telinga orang yang sangat dermawan. Dia tanya kepada Rasulullah, apa kata orang tadi berlaku untuknya? Kalau dia memiliki satu batang pohon kurma tadi, berlaku kata Rasulullah, dia usahakan. Sampai setelah bernegosiasi, maka ditukarlah satu batang pohon kurma dengan 40 batang. Maka setelah dia dapatkan satu batang pohon kurma tadi, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan kepada si miskin. Apa maknanya, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pelit yang melukai perasaan orang lain, ini disebut dengan al-bukhlu, mencederai perasaan orang lain. Bisa jadi dia sudah menyelesaikan kewajibannya, nafkah wajibahnya kepada istri, kepada anaknya, kepada agama, kepada negara, sudah selesai. Tapi apa yang dia lakukannya melukai orang lain. Pada saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19. Ada begitu banyak orang yang hari ini kebingungan untuk memberikan makan kepada keluarga. Lah kita bermewah-mewah, kita berpoya-poya, kita posting di media sosial bahwa kita makan dengan lezatnya, tidur dengan nyamannya. Ada begitu banyak orang di sana yang tidak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kita lakukan, maka disebut dengan al-bukhlu, pelit. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka oleh karena itu, hari ini begitu banyak gerakan-gerakan. Gerakan 10 kg beras, gerakan sembako, gerakan 100.000, 200.000, berdonasi melalui rekening-rekening bank yang sudah terpercaya, otoritatif. Silakan membantu. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit pelit. Subhanallah, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian istilah pelit diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat as-suhu. Surat At-Taghabun di ayat ke-16. Wa may yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. As-suhu. Lantas apa perbedaan as-suhu dengan al-bukhlu? Jadi kalaulah al-bukhlu adalah sifatun kharijiyatun, al-bukhlu sifat luar, sifat zahir, sifat yang tanpa. Apa dia aksinya? Aksinya tidak mau menolong, tidak mau memberi. Itulah sifat al-bukhlu. Sementara as-suhu, as-sifat ad-dakhiliyah, sifat batin, sifat di dalam, ya. Berharap tidak mau memberi, berharap tidak mau membantu, tidak mau menolong. Jikapun kalau dia membantu, itu dalam keadaan terpaksa. Itulah as-suhu. Makanya kalau orang sudah mengidap as-suhu di dalam hatinya, tak pernah bahagia, senantiasa bermuram durja, takut senyum kepada istri, jangan-jangan nanti diminta oleh istri sesuatu, takut banyak bicara kepada anak-anak, takut nanti ya diungkapkan satu janji mereka tagih, takut bila silaturahim kepada adik, kakak, abang, keluarga, teman, tahu-taunya di sana ada yang membutuhkan, ya ditagih, tak mau beri, ya. Takut bergaul kepada forum-forum sosial, forum-forum masyarakatan, nanti diminta sesuatu, sumbangan dan lain sebagainya, tidak mau. Ini adalah as-suhu. Jadi sifatun dakhiliyatun, ya, perasaan tidak mau berbagi. Dia ingin harta ini dia miliki, tak mau diberikan kepada orang lain. Maka awalnya adalah as-suhu, aksinya adalah al-bukhlu. Subhanallah, sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah as-suhu. Kemudian as-suhu, ya,
Tidak hanya pelit, para ulama ada yang mengatakan ini adalah sifat tamak. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud. Ada seseorang datang kepada beliau, lantas berkata, ya Ibnu Mas'ud, inni akhafu an akuna qad halaktu. Aku takut kalau aku ini binasa. Bimada? Kenapa engkau binasa? Kata Ibnu Mas'ud. Ya. Ana sami'tu qaul Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengarkan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari sifat kekikiran dirinya, maka dialah orang yang beruntung. Ya, beruntung. Ana rajulun sahih, aku ini pelit, Ibnu Mas'ud. La yakadu yakhruju minni syai', tak pernah ya sesuatu yang keluar dari genggamanku, dari tanganku, harta bendaku tak pernah aku berikan kepada orang lain. Kata Ibnu Mas'ud, itu bukan sohun, akan tapi bukhlun. As-sohu itu adalah ayyakula mal akharina zulman min ghairi haqqin, memakan harta orang lain secara zalim, ya, yang bukan menjadi haknya, tamak. Maka karena itu, sahabat Quran rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada para ulama mengatakan as-sukhu ini al-bukhlu ma'al hirsi, bakhil disertai dengan sifat tamak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai ini pula menjangkit kepada kita. Bagaimana kita terlepas, sahabat Quran, dari sifat pelit ini? Maka mari kita camkan sedikit ilustrasi. Mari kita keluarkan dompet kita masing-masing. Kita semua punya dompet. Ada yang berwarna merah, ada biru, ada hijau. Hijau. Ada yang 1 juta, 2 juta, ada di bank 10 juta, 20 juta, 100 juta, 300 juta, sampai 1 miliar. Kita di Indonesia, maka mata uangnya adalah rupiah, mata uangnya rupiah. Kita bisa gunakan kemanapun kita, selama kita di Indonesia bisa kita gunakan mata uang rupiah ini. Coba bayangkan kalau kita punya uang banyak, 10 juta, ingin bepergian katakanlah ke negeri jiran Malaysia. Apakah 10 juta kita ini mampu kita gunakan di sana? Tentu tidak. 10 juta, 30 juta tak bisa digunakan di sana, kecuali setelah dikonversi ke dalam mata uang ringgit, barulah berlaku. Ini masih di dunia, sama-sama di dunia, satu negara dengan negara yang lain, ya, ada mata uang sendirinya. Bagaimana kalau sudah pindah tempat kita, tidak hanya di dunia, ke akhirat? Maka mata uang kita sebanyak apapun yang kita miliki tidak akan berlaku di sana. Rupiah kita, ringgit kita, dolar kita, rial kita, pon kita, ya, peso kita tidak akan berguna di sana, tidak akan berguna. Maka mari kita konversi uang yang kita miliki dengan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, hendaklah mereka menafkahkannya. Ini anugerah Allah, kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat bukhlun. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang sedikit yang bisa saya bagi pada penjelasan kali ini. Mudah-mudahan tetap semangat, ya, berbahagia dengan Ramadan, dengan menjalankan seluruh ibadah, berbahagia dengan musibah yang diberikan oleh Allah dengan di rumah saja. Tentu kita berbahagia dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.